Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini dari kelas 3C Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi adalah kata lain dari filsafat ilmu yang berasal dari bahasa Latin yaitu episteme, yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Jadi, epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi kebenaran dan hakikat manusia. Jenis-jenis kebenaran epistemologi secara umum. Yang pertama, kebenaran religius, yaitu kebenaran yang memenuhi kriteria atau dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama atau keyakinan tertentu, yang disebut juga kebenaran absolut atau kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. Yang kedua yaitu kebenaran filosofis. Kebenaran ini merupakan kebenaran hasil perenungan dan pemikiran kontemplatif terhadap hakikat sesuatu, meskipun pemikiran intelektual tersebut bersifat subjektif dan relatif, tetapi tetap kontemplatif. Yang ketiga yaitu kebenaran estetis, yaitu kebenaran yang berdasarkan penilaian indah atau buruk, serta cita-cita estetis. Artinya, keindahan yang berdasarkan harmoni dalam pengertian luas yang menimbulkan rasa senang, tenang, dan nyaman. Yang keempat yaitu kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Oke, selanjutnya kita beralih ke bahasan epistemologi yang yaitu hubungan epistemologi pendidikan. Di sini terdapat beberapa hubungan. Yang pertama, penjelasan tentang epistemologi ini berhubungan langsung dengan epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu guru sebagai subjek pendidikan mestilah memiliki pengetahuan dasar mengenai seluk-beluk sistem, metode, dan segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan yang akan dikaitkannya atau yang diajarkannya. Selanjutnya yaitu hubungannya yaitu tugas utama seorang guru, yaitu selalu diasumsikan dengan aspek pengembangan intelektual subjek didiknya. Nah, selanjutnya yaitu dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang guru akan mengajarkan suatu ilmu secara profesional ketika pengetahuannya disertai dengan kemampuannya mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu, baik dalam lingkup sumber, sistem maupun metodologis dan aksiologisnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke implementasi epistemologi pendidikan menurut beberapa aliran. Yang pertama di sini terdapat epistemologi idealisme, di mana di sini epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi yang secara objektif menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan memperkukuhnya secara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya.
Oke, selanjutnya yaitu epistemologi realisme. Di mana di sini maksudnya yaitu epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmu yang ditunjukkan pada hal-hal yang berkenaan dengan ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau kelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tersebut. Di sini juga terdapat epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentaliannya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Di sini juga menurut kaum pragmatisme, guru harus mengonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem terlalu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Di sini juga menurut kaum pragmatis, seorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin tahu tentang sesuatu. Ia senantiasa akan mempelajari apapun yang ia rasakan, apapun yang ia pikirkan. Oleh karena itu, guru harus menghidupkan spirit inquiry ini agar tampil dalam realitas pembelajarannya. Mungkin hanya itu dari pembahasan epistemologi di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.